Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari puji syukur nomor 331. 331. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Belalah perkaraku Tuhan, dan berikan keadilan-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang amat teduh. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Pastor Willy Baldus Rade Ordo Karmel, Pastor Vikaris Dikuasi Paroki Tondokrat Maria Bunda Karmel Tondokrate Kevikepan Toraja, dan juga kita berdoa bagi saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia, Johan Chiang, Kong Afung, Jamie Wijaya, dan Freddy Chong Sang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan, merayakan kehidupan kita, merayakan cinta kasih Allah bagi kita. Terutama ketika cinta kasih Allah itu kita wujudkan dengan semakin terbuka kepada Allah dan semakin mencintai sesama, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Mari dalam perayaan ini kita mempersembahkan seluruh hidup kita mempersembahkan rasa syukur kita mempersembahkan semua yang dapat kita bawa kepada Allah dalam perayaan Ekaristi Jumat pertama pada sore hari ini. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau datang berkunjung untuk menyembuhkan kami dari kesombongan, kelalaian, dan dosa-dosa kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih. Semoga berkat teladan kasih-Nya, kami Engkau mampukan untuk berkorban bagi sesama kami, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus, aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dalam perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi.
Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Bacaan hari ini berkisah tentang orang Farisi yang mengamat-amati Yesus dengan saksama, lalu kemudian berusaha untuk mencari kesalahan Yesus. Secara sangat beruntun kisah-kisah seperti ini dipaparkan kepada kita selama 2 pekan terakhir. Yesus makan di rumah salah satu pemimpin orang Farisi pada hari Sabat. Kita tahu, pada hari Sabat tidak boleh dilakukan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dalam acara yang dibuat di rumah pemimpin orang Farisi itu, para hadirin ternyata mengamat-amati secara sangat seksama setiap tindakan Yesus. Di sini sangat jelas bahwa pengamatan yang dibuat oleh orang-orang Farisi bukan untuk mengetahui lebih jauh atau mau tahu siapa Yesus itu, tetapi untuk mencari-cari kesalahannya. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Yesus yang tahu pikiran orang-orang di situ lalu bertanya, "Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Pertanyaan Yesus ini sangat-sangat menjebak. Menyembuhkan orang itu perbuatan baik. Tetapi sekaligus juga sebenarnya kalau melakukan sesuatu pekerjaan yang bertentangan dengan apa yang ada dalam adat istiadat orang Yahudi, itu tidak boleh. Sehingga apa yang terjadi kemudian, mereka tidak ada yang berani memberikan jawaban kepada Yesus. Dan karena tidak ada satupun yang menjawab, Yesus kemudian memegang orang sakit itu dan menyembuhkannya. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau mengajarkan 3 hal. Pertama, kita diajak untuk bersikap terbuka. Yesus memberi teladan keterbukaan, mau makan di rumah orang Farisi. Kita tahu orang Farisi itu kelompok orang yang selalu mencari cara untuk melawan Yesus dan menentang ajaran-ajarannya. Bagi Yesus, lawan juga adalah orang yang perlu disapa, perlu didekati, perlu diajak ngomong, perlu diajak diskusi, perlu untuk dijadikan teman. Teladan Yesus ini mengingatkan kita bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, tidak sepaham dengan kita, dan mungkin juga orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jangan-jangan kita mudah terbawa arus kebencian, mengikuti pandangan masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu. Maka ini saatnya kita belajar dari Yesus. Hendaknya kita senantiasa bersikap terbuka kepada sesama. Siapapun dia, siapapun mereka, apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya, apapun nasib hidup mereka, kita diajak untuk terbuka. Karena selama mereka masih manusia, mereka adalah sesama kita. Itu yang pertama. Saudari-saudara yang terkasih, belajar dari Injil hari ini, poin yang kedua adalah peristiwa penyembuhan orang yang sakit itu menggambarkan kebaikan hati Tuhan yang melampaui semua batasan. Kasih, cinta, dan kebaikan Tuhan nyata setiap saat, termasuk pada hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh orang-orang Yahudi. Kasih Allah itu tidak terbatas. Dan karena itu, marilah kita sebagai pengikut Kristus tetap setia menyatakan kebaikan Tuhan.
Entah waktunya baik atau tidak, entah mood kita baik atau tidak, entah dia lawan atau kawan, entah dia musuh atau teman, kita tetap berbuat baik. Karena setiap waktu adalah kesempatan bagi kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Di mana saja kita hadir, di rumah, di masyarakat, di gereja, di mana saja kita berada, tanpa ada batasan kita berbuat baik dan kita menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi semua orang. Lalu yang ketiga, saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita, hendaknya kita menjadikan kasih sebagai prioritas hidup yang kita perjuangkan daripada sekedar berpatokan pada peraturan-peraturan yang mungkin yang kita buat, ya, yang kita buat dan justru bertentangan dengan hukum cinta kasih. Mari kita ingat bacaan Injil 2 minggu yang lalu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hanya dengan hidup dalam kasih Tuhan, kita akan dikuatkan untuk berani melakukan kebaikan. Maka kalau kita melakukan kebaikan tanpa batas, dengan sikap terbuka, kita mewujudkan kasih yang menjadi inti dari ajaran Tuhan kepada kita. Bukan berarti aturan-aturan itu tidak penting. Kadang kita jatuh pada birokrasi yang justru membatasi atau malah menjadi penghalang untuk melakukan tindakan cinta kasih. Mari kita menjadikan kasih, mari kita menjadikan hati kita semakin terbuka. Aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita seharusnya semakin mendekatkan kita pada Tuhan dan sesama, bukannya sebaliknya. Situasi hidup kita setiap hari kadang membawa kita dalam tegangan-tegangan untuk patuh pada peraturan atau malah mewujudkan cinta kasih. Sebuah kisah menarik tadi malam saat bersama dengan beberapa rekan-rekan orang muda Katolik, kami pergi minum-minum sarakba di Sucer. Ya. Di sana muncul beberapa anak kecil berpakaian lusuh, tampil apa adanya, cukup kasar kalau kita mengatakan dekil, kumal. Lalu dengan nada memelas mencolek punggung saya, kemudian mengatakan, "Om, minta wanta." Belum pak makan. Dengan nada bercanda saya mengatakan, "Berapa hari muka belum makan?" 4 hari. Mati muku itu kalau 4 hari tidak makan. Lalu saya berpikir, saya kasih atau tidak? Ya, Perda Kota Makassar 2019 jelas, jangan memberikan uang kepada mereka tetapi beri peluang. Tapi dengan cara apa kita memberi peluang saya juga tidak tahu. Dan kemudian tanpa berlama-lama berpikir, ya tarik 1 daun dari dompet saya serahkan. Pulang mau kodek belajar konah. Setiap hari kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini. Bagaimana kita melakukan dan mewujudkan kasih, banyak hal. Perjumpaan dengan siapa saja, ya, perkataan yang baik, senyuman, ungkapan bahasa-bahasa tubuh yang sederhana bisa kita buat. Sejauh kita mau terbuka kepada Tuhan dan terbuka kepada sesama. Mari kita mewujudkan semua itu dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Nyanyian persiapan persembahan puji syukur nomor 384. 384. Terima
terimalah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkat roti dan anggur ini, sembuhkanlah kami dari segala dosa dan bimbinglah kami menuju pertobatan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Puji syukur 404. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Nyanyian komuni dari puji syukur nomor 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Kita siapkan puji syukur nomor 555. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, kami bersyukur karena dalam Ekaristi ini, Putra-Mu telah datang menyembuhkan kami. Semoga kami dengan sukacita berbuat baik kepada sesama, sampai Engkau menyatukan kami di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Puji syukur nomor 555. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hosti kudus, ya Allahku. Pandanglah umat-Mu, segarkanlah dengan karunia-Mu. Kudus,
Kau lestari kudus, hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Mari menimba air kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita bersama-sama mendoakan doa pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan ungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai, bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapanya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena cenderaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan ke persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Kita mendoakan doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup, dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepada-Mu, ingatlah kiranya apa yang telah Engkau sabdakan, air yang hendak Kuberikan akan menjadi sumber air yang membuat untuk kehidupan yang kekal. Berikanlah kami air itu
agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru, kirimkanlah kami roh yang baru, bentuklah hidup kami menurut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu menyegani Dikau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar, tempat kami menemukan Dikau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan putranya bagi kami. Cinta Putra jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah, dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah, yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu sebagai anak-anak keluarga yang sama jua. Di dalamnya Engkau merupakan saudara yang sulung dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluarga ini ke dalam hati kami sehingga merajalah cinta di antara semua orang. Amin. Mari kita mempersembahkan kepada hati Yesus yang Maha Kudus, kepada Tuhan yang bertakhta dalam sakramen Maha Kudus, kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, kesedihan, kelemahan, duka cita. Kita persembahkan rasa syukur kita. Kita persembahkan problem, masalah, semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita serahkan semuanya kepada Dia yang bertakhta dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Hati Yesus Putra Bapa kekal. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Hati Yesus bait kudus Allah. Hati Yesus skema Allah yang maha tinggi.
Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus korban pelunas dosa kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Hati Yesus taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau, setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novos edat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Engkau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami, Engkau yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan Maria yang amat suci. Terpujilah nama Maria perawan dan bunda. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Nyanyian penutup dari puji syukur nomor 550. 550. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi,
Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah sang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia.